Ini tambah. Ish, lagi juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan em, menjelaskan sedikit tentang tekstur dan struktur batuan sedimen. Eh, ini juga sebagian dari tugas untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah petrologi. Mungkin langsung saja untuk pengertiannya itu sendiri, itu batuan sedimen, definisinya itu terbentuk di permukaan bumi pada temperatur dan tekanan rendah yang berasal dari pelapukan batuan sebelumnya. Kemudian diangkut, ditransportasikan, diendapkan, dan terakumulasi jadi batuan sedimen. Terbentuk melalui proses endapan dan sementasi baik di permukaan maupun di bawah tanah atau di dalam air. Untuk proses pembentukan secara umum itu ada pelapukan, kemudian erosi dan transportasi, pengendapan, dan litifikasi. Tekstur batuan sedimen itu ada ukuran butir, bentuk butir, sortasi, kemas, ada juga porositas dan permeabilitas. Ukuran butir itu dilihat dari skala Wentworth dan bentuk butir itu berdasarkan roundness-nya dan angularity. Sortasi atau pemilahan itu keseragaman ukuran butir dalam batuan. Sedangkan kemas dia itu cara butir-butir sedimen tersusun dan berinteraksi yang menggambarkan kerapatan dan orientasi partikel. Sedangkan porositas dan permeabilitas sendiri itu dia eh, kemampuan batuan menyerap air dan meloloskan air. Kemudian masuk pada struktur batuan sedimen, pola dan bentuk besar. Untuk struktur batuan sedimen bervariasi dan memberikan pertunjukan penting tentang lingkungan serta kondisi pengendapan saat batuan terbentuk. Struk itu ada struktur sedimen primer. Struktur primer itu ada perlapisan atau bedding, grade bedding dan laminasi. Nana bedding itu dia perlapisan yang lebih dari 1 sentimeter, sedangkan laminasi kurang dari 1 meter. Kemudian ada struktur sekunder, di mana dia struktur sekunder, struktur yang terbentuk yang terjadi setelah pembentukan batuan sedimen itu sendiri. Jadi lihat ini secara signifikan interpretasinya itu menentukan top atau bottom suatu lapisan, arah arus purba atau pelekarin, kemudian lingkungan pengendapan. Nah, untuk struktur primer yang terbentuk saat bersamaan dengan proses pengendapannya. Apa itu struktur primer? Jadi struktur primer itu terbentuk bersamaan dengan proses pengendapan sedimen. Ini merefleksikan mekanisme dan kondisi energi lingkungan pembentukannya. Nah, jenis-jenis struktur primer itu sendiri ada perlapisan, kemudian silang siur, degradasi, riak arus, kemudian cetakan jejak dan beban. Nah, untuk struktur sekunder itu terbentuk setelah pembentukan sedimen dan diagenesis. Struktur ini merefleksikan kondisi lingkungan pengendapan, lereng, serta aktivitas organik. Contohnya itu ada rekahan lumpur, nodul dan konkresi, struktur deformasi lunak, dan bioturbasi. Bisa dilihat pada gambar ini.
Makers. Pentingnya tekstur dan struktur dalam analisis sedimen. Yang pertama ada interpretasi lingkungan pengendapan, mendefinisikan area di permukaan bumi dengan karakteristik fisik, kimia, dan biologis unik. Penting untuk memantau kondisi geologis dan memahami proses pengendapan. Dia untuk rekonstruksi paleografi itu melalui menganalisis lingkungan pengendapan, kita dapat memvisualisasikan kembali bentang alam kuno. Oh, berarti dia sejak distribusi daratan, lautan, dan fitur geologi masa lampau. Untuk kemudian aplikasi eksplorasi sumber daya, data sedimen krusial untuk eksplorasi sumber daya seperti migas, membantu mengevaluasi kualitas reservoir dan mengidentifikasi potensi zona akumulasi ekonomis. Kemudian untuk analisis proses geologi dia itu mengacu pada teksturnya dan struktur yang itu primer sekunder. Batuan sedimen mencerminkan langsung proses transportasi, pengendapan, perubahan pasca pengendapan. Untuk studi kasus dan contoh visualnya itu konsep utamanya dalam studi ada 4. Yang pertama, tekstur batuan sedimen di lapangan, identifikasi berbagai struktur sedimen, visualisasi pembentukan struktur, dan sayatan tipis tekstur mikro. Untuk tekstur batuan di lapangan, contohnya tekstur plastik dan variasi warna secara makroskopis. Untuk struktur sedimen primer yaitu seperti ripple mark dan perlapisan silang, dan tekstur mikro seperti visualisasi pembentukan struktur mikroskopis. Nah, kesimpulan secara ringkasnya itu eh, untuk ringkasan poinnya, yang pertama ada penemuan kunci mendefinisikan batas-batas disiplin geologi, metode inovatif, mendorong pemahaman baru tentang bumi. Kemudian ada integrasi data multiskala sangat penting untuk analisis komprehensif. Untuk relevansinya dalam geologi modern itu pemahaman geologis kini menjadi fundamental untuk keberlanjutan lingkungan, mitigasi bencana alam, dan penemuan sumber daya baru, mencerminkan pergeseran paradigma ke arah solusi global dan berkelanjutan. Mungkin sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.